Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu-minggu Advent ini adalah minggu-minggu sebelum kita memasuki Natal. Dan Minggu Advent ini kita sudah berganti ke kalender gerejawi yang baru. Artinya Advent juga menjadi penanda tahun baru dalam kalender liturgi kita. Pada Minggu Advent yang kedua ini, kita diajak untuk memaknainya sebagai persiapan jalan bagi kedatangan Kristus, Juru Selamat kita. Karena itu marilah saya ajak kita untuk berdiam diri sejenak, bersatu teduh sejenak di hadapan Allah kita yang hidup. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Marilah kita datang kepada Tuhan, nyanyikanlah satu pujian yang pendek ini. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Ada sukacita. Nyanyikan saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu.
ada sukacita dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ibadah kita pada Minggu Advent yang kedua ini terselenggara hanya oleh anugerah dan rahmat Allah semata, dan dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari berdoa. Puji syukur kepadamu, ya Allah. Kami bisa sampai di penghujung tahun, dan pada Minggu Advent yang kedua ini sesungguhnya kami sudah di tahun yang baru, seturut dengan kalender gerejawi, dan menyambut kedatangan putra-Mu yang Kau cintai, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah pada Minggu Paskah yang kedua ini, ibadah kami ini berkenan hanya oleh karena anugerah-Mu, dan juga ibadah ini menjadi satu tuntunan untuk kami mempersiapkan diri kami sebagai jalan Tuhan yang datang ke tengah dunia. Biarlah pada Minggu Advent yang kedua ini kami merayakan Engkau dan mempersiapkan jalan bagi-Mu, ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dengan kami dapat berjumpa dengan Engkau, dan dengan kebenaran-Mu yang menyapa dan mengubahkan kami. Terima kasih ya Allah, kami buka ibadah kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dengan berdiri kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Silakan duduk. Sungguhlah kita diherankan karena rahmat Allah memanggil kita untuk percaya. Ini adalah anugerah dan rahmat yang melampaui segala akal yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hari ini berita panggilan dalam Minggu Advent yang kedua terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya
pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Yesus Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Marilah kita menyambut sabda Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, dan kita menyanyikan pujian ini, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu ya Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur ya Allah untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa mengalir di tengah kami, di tengah kehidupan kami. Dan terima kasih karena kami masih bisa melihat pagi. Setiap kami bangun, kami melihat pagi. Dan disitulah kami tahu bahwa janji Tuhan terus berlaku di dalam kehidupan kami. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahwa melalui Kristus Yesus kami tidak dibiarkan sendiri. Terima kasih untuk cinta yang kekal itu ya Allah. Sebentar ketika kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun kami berjumpa dengan kebenaran-Mu. Tuntunlah kami dan biarlah kehidupan kami diarahkan seturut dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga menolong hamba-Mu yang amat terbatas. Biarlah kiranya Tuhan menolongnya, menyampaikan firman-Mu. Kami menyambut sabda-Mu ini dengan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada Minggu Advent yang kedua ini. Berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Minggu Advent yang kedua ini memanggil kita untuk merenungkan tentang persiapan. Persiapan jalan bagi kedatangan Kristus. Kalau minggu lalu, pada Minggu Advent yang kedua, kita dipanggil untuk merenungkan tentang pengharapan dalam kaitan dengan menjelang kedatangan Yesus Kristus. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Itulah seruan Yohanes. Dan itulah panggilan kita di Minggu Advent yang kedua. Persiapkan jalan. Ini sesuatu yang sangat konkret. Karena jalan adalah sesuatu yang kita lalui setiap hari. Entah Anda tinggal di dalam gang, entah Anda tinggal di pinggir jalan, Anda melalui jalan setiap hari. Dan persis pengantar dari teks yang kita baca
mengantarkan kita pada kekonkretan dunia itu. Konkretnya apa? Dijelaskan soal pemerintahan. Ada banyak nama-nama di situ. Injil Lukas menjabarkan tentang, kalau kita sebut bahasa hari ini, peta geopolitik ketika Yohanes dipanggil menjadi nabi untuk mempersiapkan jalan. Disebutkan peta geopolitiknya waktu itu Tiberius jadi kaisar. Gubernur Yudea Pontius Pilatus. Raja wilayah Galilea Herodes. Raja wilayah Iturea dan Trakonitis Filipus, saudaranya Herodes. Dan raja wilayah Abilene adalah Lisanias. Ini banyak nama. Karena pada momen pemerintahan Kaisar Tiberius ini, memang wilayah administrasi ini berkembang, dan memang ada banyak sekali pemimpin Roma pada eranya Tiberius. Ini adalah semacam peta geopolitik yang penting kala Yohanes dipanggil. Mengapa? Karena di situ juga mereka melatih atau memperluas, mengekstensifikasi kekuasaan mereka. Di mana ekstensifikasi kekuasaan itu dikerjakan di daerah paling pinggir. Kalau kekuasaan sudah terpusat, sentralitasnya di Roma, maka dia perlu menjangkau sampai ke pinggir. Dan wilayah paling pinggir itu apa? Padang gurun. Wilayah yang sebetulnya tidak terjangkau dengan kekuasaan, itu padang gurun. Kenapa? Karena kekuasaan selalu identik dengan fasilitas. Di padang gurun tidak ada apa-apa. Di padang gurun tidak ada makanan. Yang ada kalau Anda mau bertahan hidup, makanlah reptil, makanlah ular, makanlah binatang melata. Anda hanya bisa berharap minum dari oase, kalau Anda menemukannya. Tapi pada waktu itu Sungai Yordan sampai hari ini juga memotong itu sehingga Anda masih bisa minum. Yesus puasa 40 hari, dia minum di Sungai Yordan pastinya. Dia tidak makan, tapi kemungkinan besar dia minum. Artinya apa? Ekstensifikasi kekuasaan terlihat ketika daerah yang paling pinggir sekalipun itu dikuasai. Itu sebabnya padang gurun menjadi penting dan peta geopolitik menjadi penting di sana. Disebutkan nama-nama. Apa yang dikerjakan di padang gurun pada waktu itu? Warga-warga dikumpulkan untuk dilatih militer. Jadi padang gurun pada era itu tidak selalu sepi. Karena ada operasi pelatihan militer. Itu wilayah yang terisolasi. Tapi ada banyak prajurit di sana. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun, ada prajurit-prajurit yang datang kepada dia. Karena memang ada operasi latihan militer di padang gurun itu. Kekuasaan Roma membentang sampai ke padang gurun. Artinya apa? Mau dikatakan bahwa di pinggiran sekalipun, di padang gurun sekalipun, di tempat di mana kematian adalah sesuatu yang nyata dan absolut di padang gurun itu, Pax Romana itu dikdaya. Damainya Roma yang ditegakkan dengan tangan besi itu bisa menaklukkan kematian. Itu yang mau dikatakan dari deretan para pemimpin ini yang beroperasi militer di padang gurun. Kira-kira sedemikian kuatnya mau digambarkan. Tapi sekaligus padang gurun punya makna metaforis. Karena selalu dari tradisi spiritualitas dari zaman Yesus, sebelum zaman Yesus sampai sesudah zaman Yesus, padang gurun selalu bermakna tempat persiapan. Yesus dipersiapkan di padang gurun sebelum dia
terjun ke dalam pelayanan selama 40 hari. Dan Yohanes Pembaptis dikatakan dalam teks kita, dia menerima firman Allah itu di padang gurun. Dan dia juga menyerukan berita pengampunan dosa dan pertobatan itu di padang gurun. Padang gurun adalah tempat persiapan. Tempat di mana Anda bisa menjumpai batas antara kehidupan dan kematian itu sedemikian jelas. Tidak kabur, tidak samar-samar. Itu adalah padang gurun. Dan teks kita mengatakan sesuai nubuat Nabi Yesaya di padang gurun itu. Ketika Roma merasa dia bisa menaklukkan kematian di padang gurun itu, beririsan dengan tempat persiapan Yesus, dan Yohanes Pembaptis menyerukan berita itu sesuai nubuatan Nabi Yesaya. Disebutkan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ada suara. Tidak disebutkan personnya. Ini adalah sebuah gaya. Ada suara. Impersonifikasi. Tidak disebutkan orangnya. Disebutkan suara saja. Seperti bunyi yang menggema di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Lalu disebutkan di sana, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung dan bukit diratakan. Yang berliku-liku diluruskan. Yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Ada impersonifikasi, ada suara. Tapi rangkaian kalimat-kalimat dari panggilan pesan Yohanes Pembaptis ini juga bicara soal impersonifikasi itu. Ada lembah, ada bukit, ada gunung. Sebetulnya kata semua orang itu bukan orang, tapi sarx. Itu adalah daging yang biasa digunakan oleh Rasul Paulus. Dan betullah teks Injil ini mau menampilkan gaya impersonifikasinya. Semua daging akan melihat keselamatan dari Allah. Saya rasa ini terjemahan yang lebih baik karena ada nuansa yang lebih inklusif di sana. Bahwa restorasi, pemulihan karena kedatangan keselamatan dari Allah itu adalah pemulihan segenap ciptaan. Bukan cuman semua orang. Itu sebabnya ada impersonifikasi di sana. Datang keselamatan, semua ciptaan akan melihat keselamatan yang datang dari Allah itu. Pemulihan segenap ciptaan. Restorasi di sana. Tapi ada upaya keras yang diperjuangkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu. Karena Anda bayangkan bahwa sebuah lembah bisa ditimbun. Butuh berapa sak pasir menimbun lembah. Gunung dan bukit diratakan. Butuh berapa lama untuk meratakan gunung dan bukit dengan teknologi perkakas abad ke-1? Sangat lama. Hari ini Anda mungkin bisa gunakan traktor. Walaupun waktunya juga tidak sebentar. Tapi ini adalah upaya keras dilukiskan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Supaya kedatangan Sang Putra Allah itu mendatangkan restorasi, pemulihan bagi segenap ciptaan. Dan padang gurun adalah tempat pertarungan antara Pax Romana yang merasa dia menguasai segala-galanya dan berita keselamatan dari Allah. Padang gurun menjadi tempat pertarungan. Pax Romana, damai Roma ditegakkan bukan dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu tidak masuk virtue, tidak masuk kebajikan atau keutamaan Roma, tidak. Mereka tidak kenal kelemah lembutan.
Mereka kenal keberanian. Mereka kenal kekuatan. Mereka kenal harga diri seorang pria. Mereka kenal itu. Makanya kebijakan-kebijakan, kebajikan-kebajikan tentang satria berperang dengan epos-epos teks-teks mereka yang dilukiskan oleh para penyair mereka menunjukkan bahwa kekuatan satria itulah kebajikan, itulah etika, itulah moral, tapi bukan kelemah lembutan dan kasih. Tapi Yohanes Pembaptis, seorang yang tidak terlatih militer, seorang yang tidak punya kekuatan, seorang yang bukan siapa-siapa. Dia disebutkan anak nabi kampung, tapi bukan siapa-siapa. Dengan suara yang sayup-sayup barangkali, dia mengatakan keselamatan, pemulihan segenap ciptaan, itu datang dari Allah. Bukan datang dari kekerasan demi kekerasan, karena merasa berkuasa. Bukan datang dari Pax Romana. Bukan datang dari damai Roma. Damai yang ditegakkan dengan dominasi kekerasan. Dan setiap kali kekerasan ditegakkan, mendominasi, akan selalu ada ketakutan, akan selalu ada luka, akan selalu ada trauma, akan selalu ada kebencian dan kemarahan di sana. Damai hanya menjadi damai secara permukaan saja. Dan Yohanes datang memberitakan suara itu. Maka panggilan di Minggu Advent yang kedua ini, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Berarti kita mengikuti suara sayup-sayup itu. Di padang gurun yang bertarung dengan dominasi kekuasaan. Panggilan berita Advent yang kedua, berarti kita diajak untuk bertobat dari normalisasi kekerasan. Hari-hari ini kita selalu dipertontonkan bahwa kekerasan itu adalah hal yang normal. Mulai dari seorang bapak bernama Ivan Sugianto yang membela anaknya mati-matian hanya gara-gara saling ejek di sekolah. Anak orang lain itu disuruh menggonggong seperti anjing. Dan sekarang dia dijebloskan di penjara. Dan terbukti transaksi ratusan miliar dengan aparat-aparat kepolisian. Dan ternyata Ivan Sugianto adalah seorang mafia di Surabaya. Dia merasa punya kuasa sebagai seorang mafia. Dan dia merasa bisa mendominasi segala sesuatu. Termasuk melakukan kekerasan terhadap anak kecil. Baru-baru ini, 1-2 hari ini, kita juga menjumpai Gus Miftah mengundurkan diri dari staf kepresidenan soal kerukunan umat beragama. Dia mengejek tukang jual es teh yang masuk ketika dia sedang berdakwah, sebut saja begitu. Ada ribuan orang di dalamnya. Lalu dia menyebutkan kata yang sangat kasar. Dia bertanya, jualan es tehnya sudah laku belum? Kata tukang es teh bilang, belum laku. Lalu Gus Miftah dengan gayanya yang sombong dan kasar mengatakan, sudah kamu jualan di sana, goblok. Dan itu viral. Dan betapa orang marah. Karena ada seorang yang merasa karena di dekat dengan elit kekuasaan, dia bisa berhak sewenang-wenang dengan seorang tukang jual es teh. Satu rakyat yang miskin, yang kemudian diinjak dengan kata goblok itu. Kita marah, dan syukurlah dia mengundurkan diri. Terakhir ada Agus, seorang difabel, seorang yang tidak punya tangan, tapi melecehkan belasan perempuan muda dengan memanipulasinya dengan kata-kata dan ancaman. Ini adalah kasus baru bahwa seorang difabel bisa melakukan kekerasan seksual tanpa tangan.
Tapi kita tahu apa yang bersembunyi relasi kuasa di balik itu. Agus memanipulasi karena dia adalah seorang pria dalam budaya patriarki. Tidak punya tangan, tapi dia punya roh patriarki di sana. Di backing oleh kekuasaan budaya patriarki. Yang terakhir kita dengar aparat polisi menembak seorang anak di Semarang. Dan anak itu mati. Polisi menggunakan senjata berapi untuk menangani siswa yang diduga terlibat tawuran. Baru diduga. Tapi seorang siswa itu kemudian mati di tangan aparat kepolisian. Apa semuanya ini? Budaya kita sedang menormalisasi kekerasan. Gara-gara punya backing. Gara-gara dekat dengan kekuasaan. Gara-gara merasa paling kaya. Inilah dunia di mana kita hidup pada hari ini. Dan panggilan Yohanes Pembaptis, sayup-sayup seorang diri, tapi masih menggocoh nurani kita sampai hari ini. Anda dan saya harus melawan dominasi kekerasan itu dengan bertobat dari normalisasi kekerasan. Keselamatan hanya datang dari Allah. Itu pengakuan iman Kristiani kita. Dan itu menjadi penting mengapa hanya harus datang dari Allah. Bukan kita. Bukan saya. Bukan saya yang merasa punya kuasa. Bukan saya yang merasa bisa mengusahakan keselamatan yang harusnya datang dari Allah itu. Kalau demikian halnya, saya akan menganggap diri saya punya kuasa. Saya akan menganggap diri saya paling benar. Saya akan menganggap diri saya paling berhak atas surga. Hari-hari ini banyak orang merasa dia paling berhak sebagai pemilik surga. Kalau demikian, saya tidak berbeda dengan Pax Romana itu. Saya tidak berbeda dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Kita tidak berbeda. Karena kita merasa paling punya kuasa. Merasa paling benar. Dan dengan demikian, selanjutnya adalah kekerasan bisa dinormalisasi. Di dalam diri kita sendiri, kalau saya merasa paling benar, ada kekerasan hati yang menggerogoti jiwa saya, yang membuat telinga saya tuli terhadap sapaan dan teguran dari Allah atau dari orang lain. Karena saya menganggap diri saya paling benar. Hari ini panggilan di Minggu Advent yang kedua, kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah sebuah berita pertobatan dan pengampunan. Kita bertobat dari normalisasi kekerasan di sekitar kita dan di dalam batin kita. Dan kita menerima pengampunan dari Allah, restorasi, pemulihan segenap ciptaan yang dimulai dari pemulihan di dalam diri kita. Dan itu dikerjakan hanya oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Dalam kerendahan kami mengaku bahwa keselamatan, pemulihan datangnya hanya dari Engkau. Kami tahu hati kami, diri kami sering digembosi, dirasuki oleh kekerasan. Dan kami sering gagal mengantisipasi kekerasan-kekerasan di sekitar kami. Bahkan kadang kami menganggapnya wajar dan menormalisasikannya. Hari ini, di hadapan Engkau,
kami mengaku. Ampunilah kami, pulihkanlah kami, berikanlah kami keberanian untuk mengikuti suara sayup-sayup di padang gurun itu yang memanggil kami untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Biarlah kerajaan Allah dinyatakan melalui kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari sahabat-sahabat Kristus, kita bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, dengan bangkit berdiri, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita, sebagaimana Kristus memberikan hidupnya bagi kita semua. Betapa kita tidak bersyukur. Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita naikkan doa-doa kita. Kami datang membawa doa-doa kami kepadamu, ya Allah. Kami berdoa biarlah gereja yang kecil ini Tuhan terus tuntun ke arah maksud dan rencanamu. Dan biarlah kami sebagai sel kecil di jaringan kerajaanmu terhubung dengan sinode, terhubung dengan gerejamu di seluruh dunia, dengan berbagai gaya, latar belakang, dan konteks yang berbeda. Tapi biarlah kami semua terhubung oleh jaringan rahmat, kasih, anugerah, dan kuasa Allah untuk menyaksikan kerajaan Allah dinyatakan sekonkret-konkretnya di bumi ini, di tengah dunia ini. Pakailah kami semua. Pakailah rumah singgah kami juga yang kecil dan sederhana. Biarlah Tuhan Engkau memakai untuk mereka yang memerlukannya. Biarlah Tuhan mereka disambut dengan sederhana,
di rumah singgah ini. Kami mendoakan ya Allah untuk negeri kami dengan sesudah melewati pemilihan umum, pilkada, banyak di antara kami yang tidak terlalu yakin dengan pemerintahan ini. Tapi biarlah siapapun yang terpilih, kami percaya bahwa Allah peduli dengan bangsa yang besar ini. Sehingga kami berdoa ya Allah yang terutama, biarlah ada tata kelola pemerintahan yang transparan, yang bersih, yang adil. Biarlah Tuhan keadilan dan kebenaran-Mu ditegakkan. Dan biarlah proses kami sebagai bangsa semakin dimatangkan. Munculkanlah orang-orang yang rela, yang bersedia, tanpa embel-embel kepentingan-kepentingan sendiri. Dan biarlah kiranya terjadi perubahan demi perubahan, reformasi demi reformasi sistem, sehingga melaluinya kesejahteraan dan kemerataan distribusi kesejahteraan bagi semakin banyak orang. Bahkan di wilayah yang paling pinggir sekalipun, biarlah keadilan itu menjangkau. Terima kasih, ya Allah. Kami berdoa buat wilayah-wilayah di negeri kami yang masih sering terjadi kekerasan secara sistematis. Di Papua terutama, biarlah kiranya Tuhan negeri ini diampuni. Biarlah ada pemulihan, ada restorasi. Biarlah wajah-wajah militer yang keras itu berubah. Bukan pendekatan militeristik, tapi pendekatan karena sebangsa. Karena sama-sama menderita. Biarlah kiranya Tuhan menolong. Semakin minimal terjadinya kekerasan sistematis di negeri kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang hari ini sakit, terluka, putus asa, tawar hati, atau mereka yang memutuskan dalam pikiran mereka untuk mengakhiri hidup, mereka yang trauma, mereka yang hidupnya pahit, mereka yang menjerit untuk kebutuhannya. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau mencukupi. Engkau bersama mereka, Immanuel. Engkau beserta dengan mereka. Bagi mereka yang rindu melihat pintu terbuka di depan mereka, kiranya pintu terbuka. Yesus Kristus, Engkau adalah pintu. Dan biarlah dibukakanlah untuk mereka berjumpa dengan padang rumput yang hijau. Terima kasih ya Allah. Kami juga membawa jeritan-jeritan hati kami, keluhan-keluhan kami. Tidak bisa kami artikulasikan dengan baik, dengan kata-kata. Tapi Engkau Allah lebih peduli dan lebih tahu kami
daripada kami sendiri. Karena itu dengarlah keluhan itu. Dengarlah jeritan itu. Dengarlah doa kami ya Allah. Yang kami sampaikan di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus. Dan mengalaskannya dengan doa sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari sambil berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Kau Allahku. Mari sahabat-sahabat Kristus, kembalilah ke tengah duniamu, ke dalam kehidupanmu. Melangkahlah dalam panggilan Advent yang kedua ini. Berilah dirimu sebagai jalan bagi kedatangan Kristus. Melalui Dialah segenap ciptaan akan dipulihkan, dikembalikan seutuh-utuhnya, secara sempurna ke dalam diri Allah. Engkau dan saya dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus, Sang Pemulih, Sang Penampung segala sesuatu ke dalam Dia. Engkau dan saya dipanggil untuk itu. Berdirilah teguh, berdirilah tegak, saksikanlah bahwa rahmat dan anugerah itu lebih besar daripada kekuasaan terbesar apapun yang bisa kau jumpai di tengah dunia ini. Percayalah bahwa kuasa rahmat dan anugerah itu dapat mencegah kerusakan-kerusakan dunia oleh kekerasan. Rahmat dan anugerah itu akan melembutkan hati-hati yang keras. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.